Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulandari dan rekan saya ada 2 orang, Aswan Hadi dan Ega Tamara. Fasilitas yang saya gunakan, saya cuma menggunakan 2 handphone. Saya tidak bisa menampilkan gambar di video ini. Jadi saya lisankan saja. Sini analisis tingkat kebangkrutan pada PT AirAsia Indonesia Tbk dengan menggunakan metode Alman Z-Score yang terdaftar di Bursa Efek. Para pengusaha pada umumnya berharap memiliki perusahaan yang selalu eksis dan unggul dalam segala aspek, baik itu dari segi kinerjanya maupun dari segi unggul dalam persaingan yang tertentu. Salah satunya tujuan utama yang telah ditetapkan pada saat perusahaan berada di puncak kejayaannya. Lebih dari itu, bagi setiap perusahaan penerbangan tentunya memiliki harapan jangka panjang agar aktivitas perusahaan dapat berlangsung dan bertahan sampai periode yang lama, sehingga perusahaan tersebut tidak mengalami hal yang tidak diinginkan, yaitu seperti kebangkrutan. PT AirAsia Indonesia Tbk adalah maskapai penerbangan murah asal Malaysia yang berkantor pusat di Kuala Lumpur. PT AirAsia Indonesia Tbk telah dinobatkan sebagai maskapai terbaik penerbangan bertarif rendah di dunia dan pelapor perjalanan berbiaya rendah di Asia. Pada perkembangan industri penerbangan yang sangat pesat membuat tingkat persaingan semakin ketat. Berbagai macam maskapai senantiasa bersaing dalam mendapatkan konsumen agar tetap bersaing dan bertahan. Jatuh bangunnya sebuah perusahaan merupakan hal yang biasa terjadi, kondisi yang dapat membuat para investor dan kreditor merasa khawatir jika sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang biasanya mengarah ke bangkrutan. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Tingkat Kebangkrutan pada PT AirAsia Indonesia Tbk dengan menggunakan metode Alman Z-Score yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian Alman membuktikan bahwa model multi-discriminant analysis oleh Altman sangat akurat dalam memprediksi kebangkrutan dengan tingkat kebenaran 95% pada keseluruhan sampel seluruh perusahaan bangkrut dan perusahaan tidak bangkrut. Hasil pengembangan metode Z-Score oleh Altman lebih fleksibel karena dapat digunakan oleh perusahaan publik maupun privat. Model Altman Z-Score terdiri dari 3 jenis model, yaitu model Altman untuk perusahaan terbuka, model Altman perusahaan tertutup, dan model Altman untuk perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Dalam penelitian ini, model Altman Z-Score yang digunakan adalah model Altman yang pertama, di mana model Altman ini digunakan untuk perusahaan terbuka. Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan yang diketahui, maka semakin baik bagi pihak manajemen. Karena dengan itu pihak manajemen dapat melakukan perbaikan-perbaikan.
Pihak kreditur dan pemegang saham juga dapat melakukan persiapan-persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang buruk. Menurut Foster, kesulitan keuangan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Kebangkrutan dapat menyebabkan hilangnya segala aktivitas operasi perusahaan dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Persaingan yang terjadi pada jasa penerbangan di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Berbagai macam perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan telah menawarkan berbagai macam rute terbaik itu dari domestik maupun internasional. Indonesia memiliki wilayah yang luas. Wilayah Indonesia yang luas tersebut mendukung beberapa perusahaan dalam memberikan jasa transportasi udara kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.